Aduh, udah mau lebaran nih. Dapat Lagi ngapain? Ngapain? Biasa nyusun program nih. Program apa? Program magang. Magang? Magang keamanan. Uang keamanan nih. Iya. Taduh, gue habis beli ini nih. Beli apa dari Bu RW itu? Bu RW sih. Nah kan. Tapi gue harus beli dulu. Tapi di bawah dikasih diskon gitu loh sama Bu RW. Emang Bu RW jualan? Iyalah. Terus kata Bu RW, udah kamu jual aja lagi katanya gitu. Lah. Biar dapat untung. Udah dikasih ini. Orang dikasih dijual. Iyalah. Orang mah kalau jualan mah dapat untung lah, nyari untung. Duit kan jatuh ada yang mau nih. Elah. Apain sih nanda-nandain ini? Ini sekalian Kalender. hitung berapa hari lagi gitu. Ya Allah, berapa hari lagi puasa gitu ceritanya. Ini kan mau lebaran ya nanti kan. Terus? Gua nggak ada tandemnya nih, nggak ada gantiannya. Libur enggak ya? Libur enggak. Mending lu nandainnya nuzul Quran kata gue mah. Wih, itu udah Aduh, pasti di hati itu mah. Nuzul Quran di hati. Wih, di hati satpam di sini terus. Aduh, udah di hati. Biar apa mah. ditandain biar nggak Lu jangan kelewat. meragukan gua, udah beberapa kali gua ngobrol sama Pak Ustadz kan kita kan. Jadi Terus? udah di hati itu mah. Oh gitu. Semoga Biar nggak kelewat kita- tuh tandain itu. Iya, biar nggak kelewat nih. Ini malam nuzulul Quran nih. Ini bagian Tanggal berapa sih kalau boleh tahu? snack Pak RW. Gue lagi Malam nanya. ini Astaga. bagian snack Ibu Asep. Nah, ini. Wah, Sep. Biasanya Ibu Asep tuh roti-roti. Dia Kalau itu ngasihnya. kalau misalnya bos lu, Dia mah paling juga arem-arem. Lu ngasihnya ih pelit banget sih bos lu, ada marem doang, yalah ada duitnya kali. banyak nih mah duitnya mah. Terus Tuh kan ini nih yang ngajakin gibah terus nih. Ini emang cewek susah emang. Oh udah bener-bener datang cewek ini kayak gini nih. Kali mak mah susah. Coba kalau mak mau kayak gitu. Kita udah bener di jalan lurus nih ya. Iya. Mak mau ditanya tuh diajak gibah. Ingat tuh kita mau ustaz aja tandain, nggak boleh tandain gibah. Quran, nanti gue juga mau ikut, barangkali gue mau nukut itu, nyumbang, tandain, cepetan. Tandain, Ini udah biar gua nggak tandain kelewat, nih. biar nggak Udah, kayak udah. kereta, Iya, kelewat udah. gua. Udah nih, udah. Coba lihat gua. Tuh udah nih. Tuh. Oh. Tuh. Emang bener tanggal segitu, nanti gue tanya Pak Ustadz lah, biarin. Iya. Kita kan nggak tahu nuzulul Quran tuh kapan, tapi Iya, kita benar, harus benar, siap-siap tuh selama 10 hari terakhir itu. Ya kan? Iya. Oke, berarti harus siap-siap kita tandain. Kasih Iya. alarm, gue juga nyalain alarm nih. Alarmnya mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih. Ini Waalaikumsalam. datang nih, kebetulan datang nih Pak Ustadz. Nih, dia habis nandain itu Pak Ustadz, nandain nuzulul Quran katanya Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Masih saum? Alhamdulillah dari saum. Tapi seger ya? Iya, Pak Ustadz. Sekarang gimana? Masih Pak kabarnya? Ustadz, ini Pak Ustadz saya lagi habis jualan ini Pak Ustadz, Oh, dikasih. ini habis buka tadi ya? Enggak Pak Ustadz, ini tadi saya habis dari rumah Bu RW. Bu RW tuh bilang ke saya, ini Po katanya gitu. Oh Bu, saya jualin lagi ya katanya gitu jualan. Boleh-boleh. Dikasih dijual lagi Pak Ustaz. Dia mah. Kan untung ya Pak Ustadz ya. Cerdas namanya. Iya tuh, cerdas kata Pak Ustadz juga. Lo. Berarti Pak Ustadz, kalau misalnya saya ini nyumbang kan misalnya dari nuzul Quran kan biasanya ada berkat-berkat gitu Pak Ustadz. Saya nyumbang ini nggak apa-apa Pak Ustadz? Bagus sekali. Suaranya kurang gede nggak? Bagus sekali. Bagus kan? Bagus. Maksudnya begitu Pak Ustadz bisik-bisik berarti nggak bagus. Kan lemes. Wah, ntar lagi mau buka Pak Ustadz. Bentar Pak Ustadz. Ya. Ini masih puasa kan? Alhamdulillah Pak Ustaz. Sudah berapa hari ya sekarang ya? Ngitung nggak, Pok? Kalau mau nuzul Quran itu berapa hari Pak Ustadz? Saya nggak tahu nih. 20 hari Pak Ustaz. Udah 20 hari. Iya. Boleh. Kalau orang yang sedang lapar, biasanya kan kurang konsentrasi. Iya betul Pak Ustadz. Jadi ditanya jawabnya Z. Biasa begitu. Iya benar-benar. Kalau apa namanya? Nuzul Quran itu biasanya diperingati tanggal 31 atau 32 ya, Kang Dadang ya. Apa tuh Pak Ustaz? Nuzul Quran. Nah, ini udah nggak konsen lagi. Tuh, kan Pak Ustadz udah liatin gorengan aja dari tadi katanya. Kalau justru bahas tanggal 31 atau 32? 31. Emang Februari ada 31 Pak Ustadz? Berarti cerdas nih. berarti ya. Cerdas lah gue mah. berapa? Nah, jadi Nuzul Quran itu
biasanya diperingati boleh pas malamnya, boleh juga untuk berikut-berikutnya. Yang penting itu pada saat malam nuzul Quran itu tidak sekedar memperingati saja, tapi memaknai dari apa yang ada di dalam peristiwa itu ya. Mungkin beberapa hal yang nanti kita obrolkan di tempat ini bisa menambah wawasan kita, saya dan Iya, itu Kang Ustaz. Dandang dan kita semua di bulan yang penuh rahmat ini sudah terlewati kan? Makanya saya tuh pengen nambah ilmu agama itu Ustaz, tapi suka nyangkut di logika gitu Ustaz. Gitu. Logika doang kagak di hati. Kebanyakan mikir logika jadi Ustaz. Jadi tidak terlaksana. Jadi Ustaz. begini Kang Dadang, ini saya mulai dulu ya. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, amma ba'du. Tidak terasa kita di tahun 1447 Hijriah ya. Iya, Ustaz. 1447 Hijriah. Iya benar-benar. Tahun ini kita sudah alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat, di bulan yang penuh rahmat, penuh barokah, maghfirah. Dan akhirnya alhamdulillah kita saat ini insya Allah masih bisa melaksanakan perintah Allah. Rukun Islam yang kelima apa itu ya? Nah ini Rukun konsen Islam. lagi nih. Rukun Islam, Yang kelima apa nih? naik haji. Nah, kalau puasa rukun Islam yang kedua apa ketiga keempat? Coba kita mulai. Pertama rukun Rukun Islam ada 7, bener nggak nih? salah Ustaz, bukan Ustaz. Sekalipun kita sedang lapar, tapi nggak boleh hilang konsentrasi ya. Ini kayaknya ini di belakang meja nggak sih Pak Ustaz? Ini ujian nih kayaknya. Ustaznya Saya nih. taruh dulu lah. Iya, Di boleh, belakang boleh, biar boleh. nggak biar konsen Pak Ustaz. Jadi rukun, punten ya, Iya Pak Ustaz. Rukun Islam itu kan ada 5, bener nggak? Ya. Ya, Yang pertama adalah syahadat, dua, sholat, sholat 5 waktu ya sehari malam. Kemudian ketiga, Puasa. puasa. Berarti hari ini, puasa. bulan ini kita sedang melaksanakan perintah Allah rukun Islam yang ketiga, yakni puasa di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita belum ke sana sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya, khususnya untuk saya. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu terbagi dari tiga kategori ya. Oh, kategori. Satu, 10 hari pertama itu adalah yang penuh dengan rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita sudah lewati 10 hari pertama. Kemudian yang kedua adalah malam yang penuh keampunan. 10 hari kedua itu hari-hari atau malam-malam yang penuh ampunan, yang disebut dengan maghfirah. Nah, kita sedang dalam situasi itu. Mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang zahir maupun yang tidak tampak, yang batin, Allah ampunkan melalui ibadah puasa di 10 hari kedua di bulan ini. Amin. Jadi berapapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun, bahkan seperti buih yang ada di atas lautan, tapi ampunan, maghfirah, rahmat Allah lebih banyak daripada itu. Maka kita tidak boleh berkecil hati atau pesimis dalam rangka menjemput rahmat Allah. Itu ya. Berarti kalau nuzul Quran itu hari ke minggu kedua ya Pak Ustaz? Iya. Kalau boleh tahu Ketiga. nuzul Quran itu apa sih Pak Ustaz? Jadi nuzul Quran itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa mendalam, karena dari katanya saja, nuzul itu kan artinya turun. Quran itu adalah salah satu kitab suci umat muslim. Jadi nuzul Quran artinya turunnya wahyu Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah. Nanti akan disampaikan kepada Rasulullah SAW selama berapa kira-kira? Masih ingat dulu di madrasah, pernah di madrasah kan? Pernah Pak Ustaz? Pernah haji kan? Di Majelis Taklim. Nah, Iya. para ustadz, para guru sudah menyampaikan itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama, langit dunia itu adalah sekaligus ya. Sekaligus 30 juz. Tapi setelah itu baru mulai bertahap diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, itu bertahap, berangsur-angsur sampai dengan mulai
kenabian Nabi kita Muhammad SAW umur 40 tahun sampai dengan usia beliau 63 tahun. Jadi kurang lebih 22 tahun, ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun lah, gitu aja yang enak ya. Al-Quran diterima oleh Rasul melalui malaikat Jibril, yang disebut wahyu itu, kalam Allah, itu adalah selama 23 tahun kurang lebih. Jadi itulah kira-kira. Jadi secara bertahap gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kenapa jadi penting banget tuh Pak Ustadz? Nah, karena begitu pentingnya Al-Quran, karena salah satu pedoman hidup untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah satu pedomannya, dasarnya adalah Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran yang kita baca, yang kita pahami, kemudian nilai-nilai dalamnya itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pedoman dasar kita untuk melaksanakan baik ibadah maupun muamalah. Berarti Pak Ustadz, kan itu kan apa namanya, Al-Quran kan diturunnya bulan puasa. Nah, itu apa hikmahnya buat kita nih Pak Ustadz sebagai umat Islam, Muslim? Bulan puasa, kenapa Al-Quran diturunkan bukan di bulan yang lain? Iya Pak Ustadz. Karena bulan puasa ini adalah bulan yang paling mulia. Maka dengan kemuliaannya, maka Al-Quran diturunkan di bulan itu adalah keimanan yang paling tinggi ya, paling tinggi. Kemuliaan sudah firman Allah yang Maha Mulia diturunkan pada bulan mulia, maka itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan sebagai momentum spiritual tertinggi bagi umat Islam. Nah, itu. Jadi menjadikan bulan puasa sebagai momen spiritual tertinggi bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan yang disebut Nuzulul Quran. Jadi tanggal 17 Ramadan. Catat. Tulis. 17. Ntar terakhir obrolan kita akan saya berikan kuis. Yang bisa jawab pertanyaan saya. Hadiahnya apa Pak Ustadz? Nah. 100.000. Boleh juga kameramennya. Ustadz, kalau orang awam seperti saya kayak gini kan Ustadz, gimana caranya memaknai gitu Pak Ustadz? Iya. Memaknai Quran ini. Harus bagaimana saya Pak Ustadz? Ya. Coba jelaskan Pak Ustadz. Kita ini udah jelasin sabar. Tapi ini kok ngegas dia? nggak boleh minum hari ini ya, nggak boleh ya. Kan belum buka puasa Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz ya. Sebagai orang awam, maka kita untuk memaknai Al-Quran yang paling sederhana ya, Iya. Iya Pak Ustadz. adalah bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah semampu kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan ketemu orang senyum, itu kan nilai sederhana ya. Tapi jangan senyumnya setiap saat. Senyum Pepsodent. Tuh bos itu kan Nyebut ya. Tuh bos kayak orang itu ya bos ya. Harus senyum katanya. Iya tapi kan jangan nakutin. Kata Nabi, senyum itu adalah ibadah. Betul. Sudah di rumah, jangan sampai begini, Kang Dadang. Sudah di rumah kita tidak bisa senyum karena berbagai macam persoalan ya. Gitu. Ada di rumah ngurusin nanti buka pakai apa, kemudian sahur pakai apa, belum nanti mikirin lembaran anak saya, istri saya dan seterusnya kan. Padahal masih lama ini, baru separuh aja baru mau kita lewati. Udah kita lewati separuh ya. Udah lewati separuh. Mudah-mudahan dengan cara yang sederhana kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, nuzul Quran, turunnya Al-Quran pada Rasul kemudian diteruskan kepada kita semua ini, paling mudah kita adalah melakukan amalan yang tidak bisa mampu kita lakukan. Ya semampu kita, apa yang kita bisa lakukan. Sholat 5 waktu itu pasti. Kemudian membaca 1 ayat 2 ayat sehabis sholat, syukur-syukur lebih dari itu, dan lain sebagainya. Intinya adalah muamalah kita, ibadah kita, muamalah kita ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Gitu ya, supaya Nuzul Quran ini tadi judulnya apa di atas kita sudah sampaikan tadi, momentum spiritual tertinggi
di bulan Suci. suci Ramadan ini. Ya. Oleh karenanya kita ya kalau kadar keimanan kita masih Tipis. iya, saya nih apa masih cemeng ya, ecek-ecek lah katanya, ecek-ecek lah. Apalagi saya. Nah, Ustaz. jadi saya. ya semampu kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang manfaat itu bagus. Tadi senyuman sudah ibadah, apalagi yang lain. Nah di apa namanya bulan Ramadan ini perlu kita perbanyak amal-amal ibadah karena yang di luar Ramadan itu nilainya 1 misalkan, tapi di dalam bulan Ramadan itu bisa dilipat gandakan nilai pahala ibadah yang kita lakukan itu. Tapi niatkan dengan penuh keikhlasan. Jangan pengen dipuji orang. Intinya hablum minallahnya bagus, hablum minannas juga Bagus. Nah, Tuh, kata lu, bos lu sering itu gunting iya, pita. bos gua kan pejabat, Pak Bahlil itu sering gunting pita, seremoni. Oh, itu seremoni. Iya, Ini seremoni juga kayak kan gitu. Pak Ustadz, seremoni juga ya, ini ada nuzul Quran. Ya nggak sih Pak Ustadz? ya. Kalau boleh saya nimbrung ngobrol lagi Iya. ya. Iya, Ustaz. Boleh Pak Ustadz. Jadi jangan sampai Iya. peringatan-peringatan nuzul Quran ataupun boleh juga peringatan di luar nuzul Quran ini hanya sekedar sebatas acara seremonial saja sehingga tidak ada tindak lanjut berikutnya. Artinya nilai-nilai misalkan kita ngundang penceramah yang wow, kemudian Qori yang wow, acara yang sukses, bagus tuh. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Jadi ada tindak lanjut daripada hasil seremoni kita tadi. Bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kalau tentang nuzul Quran, maka tentang turunnya wahyu Al-Quran. Maka minimal kita sudah meningkatkan kesenangan kita, kecintaan kita, semangat kita untuk membaca tadarus Al-Quran. Ya habis sholat, tadi saya sampaikan habis sholat 1-2 ayat, syukur-syukur sampai 1 ain itu ya, 1 ain itu. Apalagi di bulan Ramadan ini, 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan kata Nabi. Tapi di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan 1000. itu bisa dilipat gandakan. Allah yang maha semuanya. Tentunya dengan ikhlas. Aktivitasnya duduk bersama-sama dengan keluarga misalkan. Kita tadarus yuk. Tadarus sama keluarga. 1 nyimak, 1 baca. Atau di majelis ilmu, di majelis taklim boleh tempatnya. Atau di masjid juga boleh setelah sholat tarawih bersama-sama. Kadang di masyarakat tuh suka keliru Pak Ustadz ya. Iya. Tadi itu apa ada peringatan nuzul Quran tapi tidak dimaknai gitu Pak Ustadz. Ya udah kalau udah beres udah aja gitu Pak Ustadz. Tidak ada misalnya kita kan harusnya lebih lebih sering lagi membaca Al-Qur'an. Kan seperti Pak Ustadz. Kadang di masyarakat tuh cuma tadi itu banyak yang keliru tuh gimana? Ya, inilah fakta. Iya. Fakta di sebagian, tidak semua masyarakat. Di sebagian masyarakat dan memang ini akhir zaman mungkin ya. Jadi kalau acara kalau sudah meriah kemudian sukses itulah dianggap acara sempurna dan sukses. Tapi tidak diukur, tidak dievaluasi dengan dampak dari acara itu. Nah, setelah nuzul Quran selesai, kemudian acara selesai, sukses, tapi tadarusnya masih malas-malasan, berarti belum ada Masih- tindak lanjutnya masih itu. kosong. Nah, bahkan ada tindak lanjut tadarus bersama dengan
apa namanya membaca terjemahnya misalnya kalau belum bisa yang lain kan supaya menambah nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tuh, berarti nggak boleh keliru ya Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau maknanya sendiri Pak Ustadz dari apa turunnya Al-Qur'an ada nggak sih? Turunnya Al-Qur'an kan bertahap tuh, Iya Pak Pak Ustadz. Ustadz. Ada maknanya sendiri nggak sih Pak Ustadz? Ya pertama tahapan pertama apa Oh. maknanya, kedua apa Pak Ustadz gitu-gitu. Bertahap. Ya, pentingnya apa namanya kita memahami kenapa sih Al-Quran itu kok diturunkan tidak Secara Sekaligus. langsung, iya, biar cepat gitu Pak Ustadz. jadi cepat beres itu. Kalau kita kan mau ngerjakan sesuatu Biar cepet nggak beres, diturunkan ya. lagi. Iya Pak Ustadz. Allah mampu, Allah kuasa, tapi memberikan pelajaran pada hambanya kita semuanya bahwa ternyata pentingnya proses yang bertahap ini atau disebut tarji itu Takji. tadrij ya, bukan tarji, tadrij. Tadrij. Hampir aja kayak pelawak. Saya salah nggak diingatkan. Tarji, Tadi saya tanya 32 diam aja. Sekarang saya ngomong tarji nggak diingatkan. Tarji, Tadrij ya. Tadrij itu adalah proses bertahap ya. Step by step ya. Hidup ini memberikan pelajaran kepada kita. Hidup ini ternyata tidak berubah secara instan. Perubahan diri, perbaikan akhlak, dan pembentukan kebiasaan baik memerlukan waktu, konsistensi, dan juga kesabaran. Itu yang diajarkan nilai-nilai dalam turunnya wahyu Al-Quran, disebut nuzul Quran kepada dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa bertahap? Ini memberikan pelajaran juga kepada kita semuanya. Pada saat kita hidup di masyarakat ini ternyata penyelesaian masalah secara kontekstual ini. Ayat-ayat turun menjawab permasalahan yang ada. Asbabun nuzul yang terjadi pada saat itu. Jadi disesuaikan dengan keadaan pada masanya. Kalau masanya sedang Rasul ini lagi butuh apa ini? Maka ada dasar dalilnya diturunkan wahyu Al-Qur'an itu pada saat itu. Jadi intinya ini mengajarkan kita untuk menghadapi masalah hidup secara realistis ya. Realistis, mencari solusi berdasarkan kepanduan ilahi sesuai dengan syariat dan kondisi konseptual itu. Jadi setiap turun Al-Quran itu ngelihat nih apa lagi yang terjadi Lagi hip pas apa? Misalkan nih lagi masa apa? Iya. Lagi misalkan Lagi masih pada perang, saat bosan, apa? maka diturunkanlah itu ayat yang berkaitan dengan peperangan dan lain sebagainya. Dan Gitu. sebagainya. Jadi emang maknanya dalam banget itu ya Pak Ustadz ya. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya dari untuk ibu-ibu nih, saya bukan ibu-ibu sih, saya mah masih Calon ibu. Iya. Belum, Ustadz, Makanya, belum, nanti belum. aja. Belum. Iya, Pak Ustadz. Gitu ya. Udah saya ajakin dari tahun kemarin ya mau Pak Ustadz ini. Kalau misalnya maknanya bisa diterapin buat wanita lah, kaum hawa gitu Pak Ustadz, Dalam gimana? keluarga ya, dalam Iya. keluarga, Iya. rumah tangga ya. Kehidupan Memang sehari-hari. Jadikan pendidikan karakter keluarga sebagai manajemen rumah tangga. Al-Quran itu diturunkan sudah mencakup semuanya dari semua unsur kegiatan baik yang bersifat ibadah, hablum minallah maupun hablum minan nas. Dalam hal ini adalah dalam keluarga rumah tangga. Maka semua itu sudah ada di dalam Al-Quran itu. Jadi pendidikan karakter keluarga atau manajemen rumah tangga menjadikan Al-Quran sebagai landasan utama dalam mendidik anak dan mengelola keluarga agar sesuai ajaran Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membangun kekuatan rohani dan mental. Memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian juga memahami arti dan di sela-sela kesibukan untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Kalau kita gemar dekat dengan Al-Quran, insya Allah jiwa itu akan tenang. Betapapun kita banyak masalah dalam keluarga, di dalam rumah tangga, baik suami, istri, anak, dan sebagainya, maka dengan kita dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan menerapkan nilai itu dalam keluarga, insya Allah jiwa akan tenang. Kedamaian akan terwujud dalam keluarga itu. Sakinah, mawadah, baiti, jannati. Ustadz nih, kalau memahami Al-Quran Ustadz ya, apakah boleh kita memahami Al-Quran sendiri? Kadang kan banyak Ustadz yang memahami Al-Quran tuh ya, memaknai sendiri, kadang suka dia maksudnya tidak korelasi gitu.
Harusnya kan kalau Al-Quran itu kan maknanya kan saling berkaitan Ustaz ya. Kadang ada banyak sekarang tuh di medsos itu dia memaknai sendiri jadinya salah gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi Al-Quran itu kan tidak hanya yang tersurat ya. Banyak arti yang tersirat. Nah, itu Oleh Ustaz karenanya yang bahaya. kita tidak bisa serta-merta untuk bisa mengartikan, maknai atau menerjemahkan isi kandungan Al-Quran itu secara sendiri. Memang khawatir nafsu yang bicara, maka adalah yang namanya ahli-ahlinya. Maka kita tidak boleh sembarang untuk menerjemahkan maknai Al-Quran itu. Harus punya sanad, punya guru yang juga mumpuni dalam keilmuannya dalam Al-Quran itu. Ustaz, sekarang kan banyak nih orang nih, mungkin Mang Adang juga kali, kan dia punya nyimpen Al-Quran Pak Ustaz, tapi jarang dibaca tuh Pak Ustaz, gimana tuh? Ya, beberapa cara ada misalkan, cuma yang pada umumnya fenomena sekarang ini banyak orang bisa membeli Al-Quran dengan yang harga yang mahal. Iya Ustaz. Kemudian juga ya yang terbaik lah. Namun jarang membacanya dan biasanya buat pajangan-pajangan ya. Sampai berdebu Pak Ustaz ya. Nah, ini adalah tantangan spiritual dan kebiasaan yang cukup umum di dalam lingkungan masyarakat kita ya. Menyikapi ini memerlukan kombinasi ya, kombinasi yang baik antara pemahaman, adab, kesabaran, dan langkah praktis ya untuk membangun kembali hubungan dengan kitab suci kita itu. Nah, berikutnya misalkan muhasabah diri kita secara pribadi untuk perbaiki niat. Saya niat membeli Al-Quran ini, ya Allah, bismillah, saya niat membeli Al-Quran ini, saya gunakan untuk mendekatkan diri, wasilah mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Sehingga kita membaca bukan hanya sebagai pajangan atau koleksi. Kalau hanya sekali-sekali itu udah termasuk mendekatkan diri. Ya, Misalnya itu proses Iya. mendekatkan diri. Ya. Jangan sampai sama sekali tidak. Pokoknya momentum nuzul Quran ini benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk muhasabah diri kita supaya kita ternyata belum banyak yang saya lakukan dengan apa yang ada di dalam di bulan puasa ini kaitan dengan nuzul Quran. Masih jarang tadarus. Kalau bisa ya pahami keutamaannya. Sadari bahwa membaca Al-Quran satu huruf Al-Quran mendapatkan tadi 10 kebaikan. Itu bagi orang yang baca di luar bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Kemudian mulai bertahap, jangan merasa terbebani. Nah, happy. Nah, jangan sampai merasa terbebani. Mulai dengan baca satu ayat atau satu halaman sehari misalkan. Nah, kemudian kita tingkatkan konsistensinya. Kemudian pendekatan praktis kebiasaan yang kita biasa lakukan itu. Gitu tuh, Mang Adang tuh. Nah, Pak Ustadz kalau misalnya ini nggak apa-apa kan ngaji di HP gitu, di medsos gitu? Nggak apa-apa. Jadi sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan itu tidak bisa dipungkiri ya, karena memang kita harus yang menguasai teknologi itu. Ya. Di tengah gempuran handphone atau HP ya, sekarang udah macam-macam HP-nya. Dan media sosial, posisi Al-Quran dalam kehidupan kita harus tetap menjadi yang pertama dan utama, pedoman hidup dan atau sebagai imam, ya. Bukan sekedar pelengkap atau pajangan saja juga. Ada HP-nya, ada aplikasinya, tapi jarang dibuka. Nah,
bukan sekedar pelengkap atau pajangan HP dan medsos, hanyalah alat saja. Sementara Al-Quran adalah panduan yang mengarahkan bagaimana alat tersebut bisa digunakan sesuai dengan fungsinya, yakni tidak melenceng dari aturan-aturan atau kaidah agama yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini sebagai screen time ya, yang paling utama, prioritas sebelum scrolling itu biasanya jadikan baca Al-Quran, baik mushaf maupun digital. Ya. Sebagai hal yang pertama yang dilakukan sebelum membuka medsos, biasanya kita kalau ada yang masuk, Iya, Pak Ustadz. kadang-kadang itu yang kita utamakan. Betul. Ini saya bukan Tete Demen Kakak. Bisa aja. Nggak tahu kalau kamu. Pak Ustadz, kalau di handphone itu ada Al-Qur'annya gimana tuh Pak Ustadz? Apakah kita kalau misalnya ke toilet gitu? Ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi Hukumnya? etika dan adabnya ketika HP kita ada aplikasi Al-Quran, maka ketika ingin ke toilet, maka matikan dulu tuh. Matikan dulu. Handphonenya. Jangan dibuang handphonenya. Orang ini balik kemana sih? Bukan yang punya handphone yang dimatikan, handphonenya di apa namanya itu? Silent. Bisa suka gitu, Pak Jangan Ustadz. sampai di datanya itu Dimatiin. dimatiin. Kan di mesin suka kayak gitu. Peringatan yang bawa handphone tolong dimatikan. Makanya saya nggak pernah ke masjid, Pak Ustadz. Kadang-kadang Iya. Parah yang bawa banget. handphone. takut ya, takut. Iya, yang bawa handphone tolong dimatikan. Lah, saya baik lagi, Pak Ustadz. Padahal itu ada Daripada saya diapa-apain. ada kalimat perintah yang apa ya namanya dia. Ambigu Pak Ustadz. Ini maksudnya bukan yang punya HP tapi yang pada saat itu membawa HP-nya, bukan orangnya. di silent dulu supaya tidak mengganggu jalannya ibadah yang sedang dilaksanakan dalam itu. Nah, Setidaknya Terus di silent ya dimatiin Pak Ustadz, ya di silent aja. Dimatikan berarti ya. jangan Jadi HP ini penting sekali ya, Mpok ya. Kang Dadang ya sangat penting karena kita sehari saja nggak megang HP kan rasanya udah kuat oh terus. iya betul Pak Ustadz. Karena kita perlu komunikasi dengan teman, dengan calon ya. Iya, amin Pak Ustadz. Dengan istri di rumah, dengan Iya, keluarga. Lagi di mana? Ada di mana? Neng lagi di mana? Dan seterusnya. Itu kan sekarang harus pakai itu. Maka tidak mungkin, tidak bisa dipungkiri kalau itu tidak bisa kita miliki. Tetapi tadi di atas kita sudah sampaikan bahwa yang paling utama dan utamakan dari imam adalah nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran. Pak Ustadz, kalau ibu-ibu nih Oh, ibu-ibu suka aja ngajarin, dia. Makanya harus cepet nikah gini itu ibu-ibu aja tuh. Gimana kalau ngajarin anak gitu kan, ngajarin anak-anak saya ponakan saya nih, aku masih kecil gitu. Itu nggak boleh emosi kan, Pak Ustadz, tapi kan dia kayak nyebelin gitu loh Pak Ustadz, anak kecil itu. Ya, kebetulan saya itu sering berhadapan dengan anak-anak ya. Di Guru TK ya. di TPA. Oh, jadi saya guru TK. Pak Ustadz. Kan bisa jadi anak-anak itu anak Pak TK Ustadz, juga. kenapa sampai pertanyaan saya Pak Ustadz nih satu nih. Iya. Kenapa guru TK nggak ada yang cowok? Guru cewek-cewek. Karena sedikit coba jarang loh. Nilai-nilai keibuannya karena yang sangat peka terhadap anak-anak itu kan seorang ibu ya. Iya, Kalau bapak yang menghadapi anak-anak udah langsung stres, tensinya naik dan seterusnya. Sama kayak ngajarin Al-Quran itu. Iya, jadi mengajarkan Al-Quran pada anak-anak itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. Perlu kesabaran dan niatkan karena ibadah. Memang benar kata Mpok tadi ya. Duh, anak-anak itu baru ngajarin yang satu-satunya udah lari-lari ke sana kemari. Iya, Ustadz. Di rumah itu begitu, di masjid juga sama seperti itu anak-anak. Tapi kata Kiai, anak-anak itu jangan oleh masjid jangan dimarahin. Namanya juga anak-anak, yang penting diawasin. Nanti kalau dimarahin, malah nggak mau ke masjid, kita repot, generasinya susah nanti. Jadi mengajarkan Al-Quran pada anak-anak sekalipun susah memang tantangan. Dan karena nilainya besar, maka kita sedang diuji dengan kesabaran kita menghadapi mereka. Maka silahkan dengan cara-cara yang ya seorang ibu itu biasanya sangat peka sekali terhadap keberadaan anak-anak. Kira-kira moodnya seperti apa ini mengajarkan anak-anak? Di kita itu ada namanya TPQ ya. TPQ itu atau TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran, bukan tempat penitipan anak. Bisa jadi itu Ustadz, bisa jadi juga sekalian kayak kadang-kadang orang tuanya juga belum pernah ketemu sama gurunya. Misalkan anak ini anak siapa, saya juga nggak tahu anak siapa. Tahu-tahu anak-anak sudah banyak kumpul di masjid dan mereka sudah membawa Iqra, ada yang bawa juz amma, ada yang bawa Al-Quran. Nah, mereka kan butuh pendampingan kita.
sebagai generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan dalam rangka untuk syiar Islam melalui nilai-nilai Al-Quran. Bagaimana mereka bisa mengetahui tentang nilai Al-Quran kalau dia tidak tahu bagaimana ini bunyinya, tidak bisa baca maksudnya. Nah, maka kita perlu diajarkan mulai dari Iqra, kemudian juz amma. Nah, biasanya kita kalau ngajar anak-anak itu A, I, U, A, U, An, Ani, A, Na, dan seterusnya itu. Itu supaya tahsin ya, membiasakan melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Misalkan itu bunyinya kalau ketemu, misalkan babi, bu, bab. Kalau Quran itu mantul, bab, buban, itu edhar, buban, bani, babna. Nah, sudah semua. Itu dengan cara-cara dan bisa dipakai dengan lagu-lagu yang mereka senang. Anak-anak kan biasanya senangnya dengan apalagi anak-anak sekarang kalau dilakukan cepat masuk. Yang penting tidak melenceng lagunya. Nah, babi bu bab buban bani babna. Nah, dan seterusnya itu. Itu cara-cara, salah satu cara untuk mengajarkan anak memperkenalkan bagaimana bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Dan itu perlu dengan penuh kesabaran. Gimana Pak Ustadz biar nggak emosi Pak Ustadz? Biar nggak emosi. Ada pengaruhnya nggak sih Pak Ustadz itu? Apanya? Anak-anak maksudnya ke diri kita setelah mempelajari Al-Quran. Sangat. Perilaku anak-anak ini akan berubah pastinya dengan keberkahan Al-Quran, dengan dia gemar membaca Al-Quran dengan sendirinya, walaupun belum mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi berkah Al-Qurannya itu maka akan membentuk karakter kepribadiannya menjadi seorang yang lebih mulia akhlaknya. Sama orang tua, nurut, sama saudaranya, akur, dan lain sebagainya. Luar biasa ya, pengaruhnya besar Pak ya. Sangat luar biasa, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Kalau misalnya, kan kalau ngajarin anak kecil suka emosi Pak Ustadz, tuh saya bukan apa-apa saya juga kadang-kadang kalau pas capek-capek terus ngadepin anak itu kan tipsnya gimana tuh Ustadz biar sabar Pak Ustadz? Mungkin ada yang salah itu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Apanya yang salah? Tadi ada namanya manajemen emosi ya. Manajemen emosi. Manajemen kalbu. Jadi persiapan diri manajemen emosi itu pahami tujuan. Tujuan kita apa? Niatkan mengajar ngaji sebagai ibadah dan ladang pahala, bukan beban. Kalau beban artinya kalau anak belum bisa marah-marah. Gimana ini? Sahabat Pak Ustadz dulu mah zaman dulu katanya. Nah, kita sekedar menyampaikan ilmu-ilmu yang Allah titipkan, amanahkan melalui guru-guru kita. Kemudian sampai ke kita sampaikan kepada anak kita, generasi penerus. Masalah bisa dan tidak itu urusan Allah. Bukan Al-Quran. Nih udah mulai ngantuk lagi nih. Lama nih ajaran maghribnya gimana sih? Jadi harus diniatkan karena Allah dan ladang ibadah gitu. Jangan dijadikan beban. Happy jadi kita. Aduh batuk nih. Belum minum lagi Bos. Semalam sahur kayaknya nasi goreng nih. Nasi goreng. Sama itu cakang tangki.
mentang-mentang ketawa itu adalah ibadah. Iya, Kan tadi wih. suruh senyum gini. Senyum adalah ibadah. Iya, Makanya langsung beliau praktekkan kan. Amalan ibadah yang paling bagus itu tidak usah nunggu lama-lama. Dapat sedikit langsung amalkan. Nah, itu saya tadi udah tuh. Lu belum mandi ya, garuk-garuk lu ya. Enggak. Tuh, sebelum Pak Ustadz. Ya Allah maaf ya Pak Ustadz. Tuh, Ya kan. kan saya padahal udah sering ngaji Pak Ustadz, tapi lidahnya selalu begini Tuh nih Pak itu Ustadz. Gimana? emang bawaan lahir gitu Ustaz, susah emang. Ibu-ibu tuh susah emang. Nih, belum ibu gua. Gimana Pak Ustadz nih? Ya. Kalau Orang sering ngaji Pak menjaga Ustadz. lisan dengan menjaga lisan, Ya. ada relevansinya enggak sama kita kan hidup bertetangga Pak Ustadz ya, apalagi di komplek Pak Ustadz ya. Gimana, ada ininya enggak, relevansinya enggak tuh Pak Ustadz? Iya, Kang Dadang, Po Erin, Iya Ustadz. kita hidup tuh manusia tuh makhluk sosial ya. Artinya tidak mungkin kita hidup sendiri di hutan, Iya. di gunung. Pasti kita pengennya berbaur dengan masyarakat. Dan Tetangga, disitulah Ustadz, ya. pasti banyak masalah-masalah yang timbul dari berbagai macam pemikiran yang ada di lingkungan itu. Kita yang berdua saja pikirannya beda kan? Iya Pak Ustadz. Nanti buka pakai apa? Saya buka pakai air Pak Ustadz. Pakai air ya? Iya Pak Ustadz, Saya air. pakai air plus teh saya mah. Berarti kan beda kan? Iya. Yang kadang pakai apa kan? Pakai kurma saya. Wih, asik. Tiga orang beda. Baru masalah buka. Padahal kita berinteraksi dengan masyarakat itu 24 jam sehari semalam. Iya. Kali sekian lama. Nah, pasti itu timbul permasalahan-permasalahan yang ada. Melalui lisan kita mungkin yang tidak kita sadari ya, atau mungkin sikap kita. Nah, ajaran Al-Qur'an tentang menjaga lisan ini memiliki relevansi yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Apalagi bertangga dengan tetangga kita. Karena lisan merupakan penyebab utama keharmonisan atau konflik dalam hubungan sosial terdekat kita. Oleh karenanya di bulan puasa ini benar-benar kita jaga lisan kita. Khawatir lisan yang ucapan yang keluar dari lisan kita itu bisa membuat mazharat atau menyakitkan orang lain, bahkan bukan malah menyakitkan. Bisa kata Nabi sampai ngomong, beliau bersabda 3 kali, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman sama sekali. Para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapakah mereka itu yang tidak beriman? Ialah tetangganya yang merasa tidak aman dari tetangganya akibat tangan atau ucapannya. Aku bilang mudah-mudahan kalau kita bertetangga dengan orang yang baik, orang yang Qur'ani, pasti lisan yang muncul dari lidahnya, ucapan yang muncul dari lisannya itu pasti yang baik-baik, yang memberikan manfaat, nasihat yang baik kepada orang sekitar kita. Itulah ciri khas orang yang memahami tentang nilai-nilai Al-Qur'an. Tapi Ustadz, kalau yang suka ngaji tapi masih suka emosi atau masih itu gimana Ustadz itu? Jadi ada juga orang yang rajin mengaji atau beribadah namun masih gampang emosi ya. Iya, salahnya di mana tuh Ustadz? Cepat tersinggung. Itu biasanya ada ketidakseimbangan antara ibadah ritual dengan penghayatan hati nurani. Ibadah ritual fisik, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan baca ibadah ritual namanya fisik, tampak itu ya. Ada, kita bisa lihat. Itu biasanya belum ada keseimbangan antara fisik yang dia lakukan dengan ruhani yang ada di dalam hati kita. Jadi belum menyatu. Biasanya itu terjadi karena ibadah yang dilakukan sebatas ritual. Sholat, ngaji, tapi masih gemar suka marah-marah, menyakitin ngomongin orang, gue dan sebagainya. Tapi bukan kita ya. Iya, bukan Ustaz. Insyaallah. Maka kita benar-benar di bulan puasa ini kita jaga benar lisan kita, lidah kita, agar supaya yang keluar ucapan kita tuh yang bermanfaat pada diri dan orang lain. Khairun-nas anfa'uhum lin-nas. Sebagian orang manusia adalah orang yang bermanfaat pada orang lain, baik ucapan ataupun perbuatannya itu sendiri. Baik ucapan maupun perkataan. Sama aja artinya gitu. Tapi maksud kalau berarti harus seimbang ya, ucapan sama perbuatan harus seimbang. Iya, itu pasti. Ada kuncinya nggak sih Ustadz? Ketika Kunci, kita biar kunci sampai kita tuh tetap melanjutkan membaca Al-Quran gitu Ustadz. Jangan cuma pas saat Ramadan aja Ustadz. Iya Pak Ustadz. Kuncinya pasti
ada istiqomah ya. Istiqomah itu berkelanjutan, terus-menerus, continue, supaya kita baca. Ini di dalam bulan puasa ini, katakanlah ini sedang kita belajar. Nanti dilanjutkan lagi setelah puasa usai, Ramadan telah usai, masuk 1 Syawal, dan bulan-bulan berikutnya, maka sedikit demi sedikit tapi rutin kita baca itu Al-Quran. Itu artinya ada kelanjutan dari amal yang kita lakukan pada saat pada bulan Ramadan. Dalam hal ini adalah baca Al-Quran. Kalau dulu 1 hari 1 juz di bulan Ramadan, harusnya sih Syawal ini ada ningkat, tapi biasanya saya sendiri malah turun. Ya minimal tidak 1 juz, tapi lakukanlah itu, jangan sampai terputus. Apalagi lebih banyak lebih bagus. Kalau bacanya Pak Ustadz, kalau misalnya kayak saya nih kan bacanya masih terbata-bata gitu, gimana Pak Ustadz? Apa masih pahalanya sama orang yang membaca? Lancar, Pak Ustadz. Luar biasa. Kayak kori-kori gitu, Pak Ustadz. Jadi bagaimana seandainya kita membacanya belum lancar? Apakah juga berpahala? Iya, betul. Ternyata kata keterangan di dalam keterangan itu disebutkan begini. Orang yang membaca susah, gelipet ya. Dia malah mendapatkan 2 pahala. 1 karena kesulitannya, kegelibetannya itu susah kan baca. Iya. A, ba, ta, sa, atau jim, ha, kho, harusnya kho jadi susah pokoknya. Ain, ya, pokoknya susah melafat. Karena logat kita, dialek kita itu orang Ajam ya. Orang Ajam itu bukan orang Arab, jadi fasih itu susah. Tapi kita punya kemauan kuat, apalagi yang belajarnya sudah usia lanjut seperti Pak Ustadz. Saya Parah banget. Pak Ustadz lagi. apa. Kalau Pak Bahlil kan masih muda. Seperti saya misalkan. Maka pahala yang dapat 2, 1 pahala karena kesulitannya, kedua pahala membacanya. Huruf-huruf. Jadi dapat 2 pahala. 2 pahala. Subhanallah. Berarti yang penting niat aja dulu ya, Pak Ustadz ya. Kalau misalnya udah niat ya udah pahala mah. Kalau udah ngaji kebelakangan gak sih mikirin pahala, Pak Ustadz? Jadi tidak ada yang rugi, tidak ada yang sia-sia ketika kita belajar Al-Quran sekalipun susah dalam bacanya. Maka tetaplah bersemangat, niat yang kuat untuk selalu belajar membaca Al-Quran. Orang yang masih belajar, maka kalau salah maafkan. Dimaafkan. Kita sholat, bacanya belum benar, masih belajar. Allah Maha tahu, dimaafkan itu semuanya. Berbeda dengan orang yang sudah tidak bisa, belum bisa, nggak mau belajar, akhirnya kefatalan, salahnya fatal. Fatal. Ustadz, gimana hukumnya nih Ustadz nih? Ya, kalau tidurnya kan ketiduran sebelum buka Ustadz. Nah pas bangun setelah sahur tuh, setelah subuh. Gimana Ustadz? Ada yang begitu ya? Dia nggak buka nggak sahur gimana? Dia puasanya 24 jam. Ada yang begitu ya? Itu malu aku. Gimana Ustadz? Ada yang begitu ya? Siapanya iya Ustadz. Gimana itu? Jadi kalau buka puasa, nggak apa-apa, pertanyaan bebas. Iya. Kalau namanya buka puasa itu kan hukumnya sunnah. Iya. Bagaimana kalau kita mau buka, Ketiduran. kita ketiduran, tahu-tahu bangun udah subuh, maka sahur juga sunnah. Nah, maka lanjutkanlah puasa berikutnya. Tapi kita nggak niatkan puasa untuk bleng ya, bukan puasa 24 jam enggak ya, karena kita tidak sengaja itu. Sampai keliputan saya ngomong ini. Iya. Jadi kita tidak sengaja untuk tidak berbuka puasa ataupun tidak sahur, tapi karena ketiduran. Tapi jangan sekali terjadi. Biasanya kalau mau buka itu malah nggak bisa tidur karena ngelihat saking capeknya postan kan bisa jadi. Bisa jadi itu mah. 24 jam juga dengan ada Ustaz, mungkin ada ini Ustaz, ada pesan untuk pemirsa Opus Poset. Ya, kepada seluruh pemirsa Opus dimanapun Anda berada. Sekali lagi kepada pemirsa Opus Banten TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bulan ini, tahun ini masih diberikan kesempatan untuk masuk, mengikuti dan berada di bulan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan. Berkaitan dengan nuzul Quran, marilah kita sama-sama amalkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari, baik untuk yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah,
maupun yang berhubungan dengan manusia hablum minan nas. Kalau kita dasari semua itu dengan Al-Quran, insya Allah kita akan hidup rukun, hidup damai, hidup berkah, hidup selamat dunia akhirat. Ada yang di dalam Al-Quran itu ada 4 ucapan. Qaulan syadida, berucaplah dengan ucapan yang berkualitas. Kemudian qaulan karima, dengan ucapan yang mulia. Kemudian apa? Qaulan ma'rufa ya. Kemudian ucapan yang ma'ruf, yang baik. Dan qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Kalau 4 macam yang keluar dari Mulut. lidah lisan kita ini, yang seperti itu yang dicantumkan dalam Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dari dunia dan akhirat. Selamat menunaikan ibadah puasa sampai dengan buka puasa tiba nanti, sampai dengan akhir Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah berikan pada kita, ampunan Allah kita dapatkan, kemudian akhirnya kita dibebaskan dari api neraka. Akhirnya Idul Fitri kita masuk pada kesucian fitrah, suci kembali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Tidak terasa kita udah hampir 1 jam ngobrol ya. Ini Pak Ustadz mau buka juga Pak Ustadz. Saya mau pasti dulu Pak Ustadz. Ih, Saya ini mau- saya Pak Ustadz dulu. Saya ini tadi. Ini Pak Ustadz. Nih, tadi kan saya tadi bawa ini Pak Ustadz. Pak Ustadz mau beli nggak nih? Saya sudah Itu Pak Ustadz jualan ya Pak Ustadz. Saya mau saya dulu, ini Pak sudah Ustadz. ditunggu ibu-ibu Ya, Majelis Assalamualaikum. Talim Nurul Iman Angsuka Permai. Terus Pak Ustadz. Terus juga bapak-bapak sudah mau nunggu buka berpuasa. di Jadi sana. gimana nih Pak Ustadz? Nanti entah bawa aja ya. Ya udah nanti Sana, dihitung aja dibungkus Pak aja, Ustadz. dibungkus Iya, aja ya. iya udah Pak. Bawa aja sama Ya, piring-piringnya. pada nggak nunggu apa-apa, Ustadz. sama Bawa bapak Pak yang sana. Ustadz. Bawa aja sama piring-piringnya Pak Ustadz. Jazakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz.